Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program spesial kita malam hari ini. Dalam program spesial Ngobrol Virtual edisi Kamis 22 Agustus 2024. Dan tentunya Vio tidak sendiri, ada satu orang atau sosok yang bisa menemani Vio dan membagikan informasi, bahkan juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mendalami budaya, khususnya budaya di Sulawesi Selatan dan terkhusus lagi dari segi bahasa atau linguistik. Dan untuk itu sudah bersama Vio satu orang bule ya, tentunya juga mungkin sebagian Tribuner sudah tahu dan sudah pernah melihat viralnya beliau di media sosial. Dan kali ini spesial karena kita bisa mengundang beliau langsung ke studio Tribun Timur dan kita akan menanyakan bagaimana mungkin kisah perjalanan beliau hingga bisa berada di Sulawesi Selatan, khususnya di Sopeng ya, daerahnya saat ini ya juga sekarang tinggal istilahnya menetap di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dan juga bukan hanya fasih berbahasa Bugis tapi juga bahkan sudah sangat fasih menyanyikan lagu daerah ya di Sulawesi Selatan. Dan tentunya ia juga merupakan warga negara Amerika. Dan kita akan tanyakan apakah saat ini masih berstatus WNA atau sudah berstatus WNI atau warga negara Indonesia. Langsung saja kita sapa narasumber kita di malam hari ini, ada Kak Douglas Laskowski, MA, selaku founder of LKP Sobi dan author of Kamus Bugis Inggris Indonesia, dan juga saat ini sedang aktif-aktifnya sebagai native speaker at LKP Sobi. Langsung saja kita sapa narasumber kita di malam hari ini. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you Nice tonight. to see you. Oke. Agak kareba? Kareba mana itu? Oke, jadi hari ini kita buat kesepakatan kita akan berbicara dalam 3 bahasa ya, Kak? Iya. Oke, dalam 3 bahasa. Tapi mungkin Vio lebih seringnya pakai bahasa formal. It's okay, nanti dipancing aja sama Kak Douglas ya. Siap. Oke. Kak Douglas, mungkin untuk pertama kali itu kan biasanya kalau kita baca nama lengkap nih, tadi Vio juga agak sedikit susah membacanya, dan pastinya bagi sebagian masyarakat di Sulawesi Selatan itu bacanya pasti ya ada kebugisannya mungkin ya istilahnya. Iya. Itu kalau secara Inggris kita berbicara asal usul dulu nih kan, Iya. harus dari asalnya. Sebenarnya pengucapannya seperti apa sih yang benar? Oh ya, sebenarnya saya harus menceritakan apa Oke. yang mendasari nama saya ya. Oke. Jadi kebetulan saya ini kelahiran Makassar. Dulu namanya Ujung Pandang tuh. Ujung Pandang. Bahkan sampai sekarang orang Bugis kalau dia bilang Makassar, dia enggak bilang Makassar, dia bilang Juk Pandang. Ujung Jadi- Pandang ya? Iya. Nggak ada U-nya. Kuka Juk Pandang aja. Ah, oke. Jadi sebenarnya orang tua saya dulu lama tinggal di Makassar, Oke. 8 tahun. Bapak saya tugas mengajar di Unhas dalam Fakultas Ilmu Bahasa. Waktu itu dia meneliti bahasa Seko Padang. Seko Ya, Padang. jadi mungkin ada Tribuners yang tahu tentang Seko. Ya, jauh di pedalaman di ujung utara dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 3 cara masuk, bisa naik ojek termahal di dunia, bisa sampai 500.000 satu kali masuk, atau kalau musim hujan sampai 1 juta. 1 juta. Ya, atau bisa jalan kaki 3 hari. Saya pernah 2 kali masuk dengan cara itu dengan bapak saya. Atau bisa naik pesawat. Itu yang enak karena sama mahalnya dengan naik ojek, Naik ojek. tapi 20 menit saja sudah sampai. Oke. Nah, nama saya berdasarkan kata dalam bahasa Seko yang berarti terbang, yaitu dolo. 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 Oh, oke. Nah, itu bahkan sampai sekarang ada orang yang panggil saya, nama saya Dolo. Dolo. Ya, tapi Dolo itu jelas bukan nama barat. Jadi untuk nama barat yang tertulis di birth certificate dan semua dokumentasi kayak paspor itu Douglas Carl Laskowski. Tapi di sini pengucapannya menjadi Douglas. Douglas. Ya. But it's okay. Ya, Oke. Tidak akan ada masalah gitu ya. Ya. Pengucapannya jadi Douglas. Ya. Harusnya Douglas. Ya. Douglas Laskowski. ya, Oke. Mungkin karena jarang juga yang bisa sebut gitu, Dika. enggak apa-apa. It's okay. Oke. Ya. Dan berarti memang kalau pertanyaannya bagaimana bisa sampai ke Sulawesi Selatan itu memang sudah dari ayah gitu ya. Iya. Dari bapak sudah lama di Indonesia, Betul, khususnya betul. di Sulawesi Selatan. Tapi mungkin bagaimana ceritanya hingga bisa bapak apakah bertugas mungkin atau seperti apa? Ya, bapak saya dulu dosen di Universitas Hasanuddin. Oke. Bahkan
ada banyak waktu itu, ada banyak orang dari luar negeri, Ya. terutama dari Amerika Serikat yang menjadi dosen Jadi di situ. dosen. Oh. Ya, tapi waktu saya masih kecil, umur 5 tahun sudah pindah ke Filipina. Oke. Dan saya besar di Filipina, Filipina. SD sampai SMA di Filipina. Setelah itu, saya kuliah di Amerika, S1. Ya. Baru saya ke Indonesia, kembali ke Makassar tahun 2012. Kenapa kembali ke Indonesia? Mungkin saya lebih betah di Asia karena lahir besar di Asia dibanding di Amerika. Walaupun saya orang Amerika, kedua-duanya orang tua saya orang Amerika, namun saya lebih nyaman di budaya dan iklim Indonesia. Ya, mungkin termasuk dengan musim dingin di Amerika itu bagi saya Nggak cocok. nggak cocok. Ya, mungkin badan saya sudah beradaptasi dengan ya. Dan dari kecil gitu ya? Iya. Sering saya dengan orang Amerika, dia bilang, oh ini nyaman. Tapi bagi saya itu sangat dingin. Misalnya kalau pakai AC itu. Saya mulai kecil. Iya. Oke, nggak bisa dingin, toh? Ya, bisa kalau dingin kayak apa ya? Kayak sejuk saja. Sejuk. Tapi kalau sudah waktu salju itu, susah. Susah. Oke, jadi itu alasan. Itu salah satu dari yang segi bikin lebih betah di betah. Saya juga suka budaya Indonesia. Oke. Sejak kecil walaupun besar di Filipina, hampir tiap tahun jalan-jalan ke Indonesia. Jalan-jalan ke Indonesia. Dan enggak tahu kenapa saya lebih kayak merasa ada hubungan dengan Indonesia dibanding Filipina. Ya. Kalau di Filipina saya di sekolah internasional. Iya. Jadi semua teman kelas saya orang dari luar negeri. Ada juga teman orang Indonesia waktu itu. Di Filipina? Ya, tapi enggak ada teman kelas orang Filipina. Iya. Yang ada orang Amerika, orang Kanada, Korea Selatan, Indonesia. Tapi lewat orang tua saya merasa ada hubungan dengan negara Indonesia. Mungkin kehidupan lampau pernah di Indonesia. Nggak tahu. Oke. Kalau berbicara tentang lingkungan mungkin di sekitaran, apalagi kan sudah berapa kali mungkin ke Indonesia gitu. Terus akhirnya menetap di tahun 2012. Betul. Gimana? Apakah mungkin ada perbedaan yang dilihat Kak Douglas? Ini salah satunya, karena pasti banyak perbedaan. Salah satunya, awalnya saya jijik dengan namanya coto. Umur 14 tahun berdua dengan bapak saya tanya, apa itu coto? Dibilang itu organ tubuh sapi yang kayak perut, paru-paru, ya lidah, jantung, ginjal. Saya jijik waktu itu. Saya kira itu yang mesti dibuang. Yang mau dimakan kan daging. Nah, beda dengan waktu saya kembali setelah selesai kuliah tahun 2012, saya dengar coto. Saya teringat waktu dari 8 tahun yang lalu. Oh iya, saya mau coba deh. Nggak pernah saya coba. Masa saya langsung bilang nggak suka, padahal nggak pernah coba. Pada pader utanai anak guru kumake kuangi makademu poji ka doriange deu poji. Iya betul. Baru saya tanya, pernahkah kamu coba? Nggak pernah. Agak polemis sama makanya deu poji. Bagaimana kamu tahu kamu tidak suka durian kalau tidak pernah coba? Sama juga waktu itu saya bilang, mau nggak coba deh. Saya sudah ada jiwa petualang. Saya coba itu coto, pesan yang campur toh, enak sekali. Saya bilang, ini enak sekali ini. Jadi akhirnya saya sadar, saya sudah tidak sama dengan dulu waktu saya di sini dulu. Masih Pak. Tambah lagi jeruk di. Iya. Jadi itu satu makanan toh yang maksudnya Kak Douglas memang akhirnya tertarik. Awalnya memang agak skeptis gitu ya, nggak mau coba, akhirnya coba. Ini juga perbedaan. Dulu waktu saya SMA, saya nggak motivasi menguasai suatu bahasa yang lain. Nggak ada motivasi? Iya, walaupun misalnya saya tinggal di negara lain, saya tinggal di negara Filipina. Iya. Sempat saja saya belajar bahasa Filipina sampai menguasai, kalau mau. Tapi saya tidak termotivasi waktu itu. Tapi mungkin karena sudah bertambah dewasa, waktu saya ke sini tahun 2012, saya merasa betul-betul sangat termotivasi. Bilang, saya mau lancar, saya mau belajar bahasa Indonesia sampai lancar. Dan terbukti. Saya bisa. Jadi butuh berapa tahun Kak Douglas untuk bisa kuasai? Itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun saja? Iya. Oh. Saking motivasiku waktu itu, saya
tulis setiap kali dapat kosakata baru, saya pasti tulis di buku catatan. Kosakata pertama, masih diingat? Salah satu yang saya ingat karena itu sebenarnya umur 2 tahun, saya lebih pintar bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Oh. Umur 2 tahun. 2 tahun. Kata orang tua begitu. Oh. Tapi kan sempat tinggalkan Indonesia. Iya, iya. Jadi waktu belajar kembali, mungkin itu masih tertanam di pikiranku, di otakku, di bawah sadar, mungkin. Iya. Mungkin itu yang membuat pengucapan saya bisa seperti native, seperti penutur asli bahasa Indonesia. Iya, benar-benar. Saya ingat umur 14 tahun jalan-jalan dengan bapak saya sudah mulai kosai beberapa, kayak nasi, kayak menghitung, kayak saya ingat belajar kata jago. Saya dapat kata jago. Iya. Itu kenapa saya ingat sekali karena susah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kata jago. Oh, oke. Ya, itu udah satu kata term yang susah ya? Iya. Karena itu kadang itu yang paling menarik di bahasa. Jago. Saya kan ahli bahasa. Iya. Saat kita dapat bahasa yang betul-betul susah diterjemahkan ke bahasa lain. Misalnya, contoh. Orang di sini bilang tauwa. Iya. Ya tauwa. Iya, tauwa. Coba apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu. Susah ya. Susah. Secara harfiah, tauwa dari kata tau ditambah a. Orang ya. Tauwa. Tauwa itu kalau itu bahasa Makassar. Iya. Kalau bahasa Bugis kayak tawe. Tapi Tahu. kalau mau kita terjemahkan dari segi makna susah sekali. Cuma harus bilang itu mengungkapkan rasa kagum. Atau heran. Itu wah. Oh iya. Ya. Padahal ini satu pertanyaanku yang nantinya mau saya tanyakan di bagian akhir, tapi udah dibahas duluan sama Kak Douglas. Jadi memang kan pasti ada perpaduan yang susah nih dibahasakan atau diterjemahkan lagi ke dalam, ya seperti tadi bahasa Indonesia atau bahkan ke bahasa Inggris lagi gitu. Iya. Berarti salah lainnya lagi, 2 lainnya lagi, atau 3 lainnya lagi? Kira-kira. Kita juga kan pakai mie. Begini, kadang ada kata yang di bahasa Indonesia atau bahasa Bugis satu kata, tapi kalau mau kita terjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia butuh 9 atau 10 kata menjadi satu kalimat. Contoh, dulu ini saya ucapkan waktu saya di kantor imigrasi ya. Baik. Saya bilang ipaceniku, itu yang keluar karena mungkin perasaan. Dan waktu itu saya merasa bahwa saya dikasih putar-putar. Berbelit. Iya. Tapi saya tidak tahu kalau mau ucapkan dalam bahasa Inggris, how I am being made to go in circles. It's 9 kata. Satu kata di bahasa Bugis, ipaceniku. Ya, jadi itu contoh. Oke. Betapa saya dikasih berputar. Dikasih susah gitu ya? Ya, itu dipersulit, pun masih pakai logat Bugis Makassar ya. Ya. Jadi memang banyak pengalaman gitu yang sudah dirasakan bahkan dari mungkin sejak awal datang ya Kak? Ya, saya pakai prinsip terjun dan banyak bergaul. Ya. Jadi metode itu yang digunakan? Ya, saya pakai banyak metode sebenarnya. Salah satunya setiap kali dapat kosakata baru saya catat di buku catatan saya. Masih ada sampai sekarang? Ada di rumah. Ya, masih saya simpan itu. Banyak halaman itu. Dan setelah saya catat begitu, saya catat di sebelah kiri bahasa Inggris, sebelah kanan bahasa Indonesia. Terus setelah jadi berapa halaman, saya hafal lagi. Saya tutup sebelah, baru saya coba artikan ke bahasa Inggris. Jadi aktivitasnya sehari-hari hanya gitu Kak? Itu paling 1 sampai 2 jam per hari. Lebih banyak bergaul supaya langsung lewat penggunaan praktek ya. Tapi saat dapat yang baru, saya tidak biarkan itu hilang atau lewat begitu saja. Saya tangkap. Saya anggap itu kayak Pokemon. Saya mau koleksi Pokemon Go ya? Ya, Pokemon Go. Ini koleksi saya nih. Ini saya akan lestarikan ini kayak gitu. Ya. Terlebih lagi waktu saya pelajari bahasa Bugis. Iya. Kalau yang bahasa Indonesia ya untuk menjadi ilmu buat saya. Karena sudah banyak orang yang susun kamus bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Bugis,
saya kumpulkan buat diriku, tapi ternyata lama-kelamaan saya sadar bahwa ini bukan untuk diri saya saja. Berguna bagi Ini banyak orang. berguna bagi banyak orang. Akhirnya ada lahirlah karya ya. Ya, Karya yang saat ini di bawah. ya betul. Oke. Tapi sebelum saya bicara lebih lanjut tentang ini, saya mau bilang bahwa yang membedakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, bahasa daerah yang terancam punah. Benar. Ya, kalau bahasa Indonesia jelas tidak terancam. Ya, karena bahasa ibu ya. Ya, bahasa nasional. Bahasa nasional. Bahasa Bugis bisa jadi dia bahasa ibu, tapi berselisih satu generasi saja itu sudah bisa punah. Benar. Kalau anaknya tidak mau belajar bahasa itu. Jadi, menurut saya sangat penting dilestarikan bahasa daerah. Ya, itulah tujuan dari kamus ini. Lahirnya kamus ini, Ya. karya ini. Jadi sebenarnya karya ini 5 tahun sebelum dibukukan, itu sudah terbit dalam bentuk aplikasi Android Android. di Play Store. Oke. Ya, dengan nama saya, dengan judul Kamus Bugis. Kamus Bugis, Ya, cukup ketik saja itu ya? Ya, Kamus dan itu Bugis. bisa di-download gratis. Silahkan Tribuners ya, Ya. download sekarang kalau belum punya Kamus Bugis. Dan kalau mau pesan yang bentuk buku ya, bisa disediakan nanti linknya ya Oh, di oke. description video. Baik, baik. Ya, tapi saya heran melihat ada lebih dari 50.000 download. Oh, Ya, di aplikasi sampai itu. saat ini? Sampai saat ini. Makanya saya bilang, sepertinya ini sangat dibutuhkan. Jadi saya mau mulai ada cita-cita untuk mencetak dalam bentuk buku waktu itu. Oke. Walaupun Jadi masih lama inovasinya lebih prosesnya. lanjut, ya. Ya, Jadi setiap mungkin ada periode tertentu mungkin Kak Douglas mengupdate aplikasinya itu? betul. Sekitar sekali setahun Oke. selama Itu 11 dialek. kan biasa jadi pertanyaan juga, bahkan saya juga masih belum masih sulit membedakan Kak Ya. antara kayak maksudnya ketika orang sebut misalnya lagu Bugis, Ya. itu kan ada lagu Bugis Makassar, kemudian spesifiknya lagi mungkin Bugis Bone, Ya. Sopeng. Nah itu Kak Douglas mungkin khususnya ke arah mana nih? Apakah semuanya? Begini, saya kebanyakan menetap di Sopeng. Baik. Namun di tahun 2014 saya pernah keliling. Saya mengelilingi 7 titik, 7 kabupaten dengan tujuan membandingkan dialek-dialeknya. Di antaranya? Terutama kosakata dan pemahaman antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Ya, saya mulai dengan yang Telung Pocoy. Telum Pocoy? Mungkin Tribuners sudah tahu ya, kepanjangan dari kata Bosoa, Bone, Sopeng, Wajo. Jadi itu yang 3 yang inti. Terus saya datangi lagi 4 titik untuk mewakili karena tidak sempat didatangi semua. Jadi saya coba di 4 sudut, Baik. yaitu Pindrang, Iya. Pangkep, Sinjai, dan Palopo. Kalau di Palopo memang beberapa bahasa, tapi saya cari yang daerah Bugis di sana. Misalnya Malangke Barat, itu salah satunya. Malangke Karena bahasa Bugis dipakai sampai di Malili di sana. Jadi itu 7 titik semua di situ. Dan saya bandingkan, dan salah satu kalimat yang kalau orang mengucapkan saya bisa tebak dia dari daerah mana. Oke. Kalau dia bilang dari mana Ki di bahasa Bugis. Politiga Ki. Poletega Ki itu yang saya tahu di Sopeng, daerah Sopeng. Kalau orang bilang Polekega Ki pakai K, saya tahu ini orang Bone. Biasanya orang Bone yang bilang Polekega Ki. Kalau dia bilang Polevega Ki, itu saya tahu dia orang Sengkang atau daerah Wajo. Oh. Kalau dia bilang Polekendro Ki, itu biasanya orang Pindrang. Pinrang. Ya. Kalau dia bilang Polekediga itu orang Sinjai. Berarti biasanya ini tidak berlaku untuk semua, tapi secara umum begitu. Secara umum begitu. Oh. Ya. Politiga Ki. Saya tahunya Politega Ki. Ya, Politega itu Ki. yang Sopeng. Kenapa juga saya pilih Sopeng? Karena itu di tengah-tengah. Jadi dia gampang untuk Iya, masuk menjangkau semua. Iya. Dan itu mungkin paling lestari bahasa Bugisnya karena tidak berbatasan dengan bahasa lain. Semua tetangga-tetangganya Bugis semua. Lalu penyematan Andi Makuraga? Oh, iya, ada juga ceritanya Nah, itu. itu kan pasti sampai ada nama Bugis gitu. Terus diberikan sama tokoh Sopeng ya? Ya, menurut Ayo, saya ya. itu pemberian yang luar biasa. Saya sangat menghargainya. bahwa Penyematan yang luar biasa ya? Itu di tahun pertama saya tinggal di Sopeng, tahun 2013. Oke. Ada yang memberi gelar, yaitu Andi Ike.
ya, atau anak dari Pungdat Turumpang yang almarhum yang dulu tinggal di Jalan Wijaya, Jalan Samudra di daerah Sopeng. Dan saya waktu saya pertama tinggal di sana, saya tinggal di rumahnya rumah selama beliau. 6 bulan. Ya, di rumah beliau dan dari situ saya juga ditempatkan di Jolle. Jole. Karena di kota Watan Sopeng masih campur bahasa Bugis dan bahasa Indonesia. Tapi di kota Jolle itu Oge Mamesang, Oge Tuleng. Oh, Tulen. Murni Bugis. So what is the meaning of Andi Makuraga? Oh, Andi Makuraga is like yang berupaya, yang berusaha. Yeah. Someone who's working hard. Yes. Because she saw my style of learning Bugis. I'm so motivated. I'm really working hard. So she gave me that name. So it's an honor for me. Oke. Jadi ini translate-nya Tribuners. Iya, jadi karena dilihat dari kegigihannya Kak Douglas, makanya ada penyematan nama seperti itu. Dan itu sebuah penghargaan yang begitu berarti ya bagi Kak Douglas. Dan mungkin kalau berbicara tentang penyematan atau mungkin penghargaan gitu, dan kalau melihat dari lingkungan sekitar, kita kan tidak menutup kemungkinan nih ada mungkin tindakan-tindakan dari masyarakat yang ketika melihat Kak Douglas dikiranya oh bule, terus mereka pakai bahasa Bugis. Ada nggak seperti itu? Ada cerita lucu. Oke. Mungkin banyak yang pernah mendengar, tapi ini terjadi di Makassar. Di Makassar ada waktu saya di Hotel Claro, saya masuk di lift. Baik. Terus ada 2 ibu-ibu masuk juga, jadi bertiga di situ. Terus yang satu bilang Lampena, baru temannya bilang apa? Terbagi 2 Pak Le. Dia enggak bayangkan bahwa saya bisa mengerti bahasanya. Bahwa dia bilang V panjangnya, baru temannya bilang ayo kita bagi 2. Jadi saya diam saja, saya pura-pura enggak paham tuh. Baru saya akan duluan keluar. Jadi saya bilang, "Yolo Kak Pale, iya dah." Oh, dia bilang, saking malunya. Itu tahun berapa, Kak? Oh, mungkin masih ingat itu nggak? 5 tahun yang lalu. Oh, ya kan pasti ada seperti itu. Jadi ada cerita lain nggak, Kak? Ada. Ya, pastinya lebih menggelitik lagi. Ya, ada yang lucu waktu saya ke Bantimurung. Iya, Bantimurung lagi. Diantar sama teman yang bawa saya masuk Sopeng. Nah, itu waktu saya sudah 5 tahun di Indonesia, tapi baru pertama kali ke Bantimurung. Itu ada tanda yang bilang 25.000 untuk orang Indonesia. Iya. 250 untuk turis. Arti turis kan pariwisata, wisatawan. Iya, wisatawan jauh nih dari mancanegara lain. Ya saya ini orang dari luar negeri, tapi saya anggap diriku saya bukan lagi wisatawan. Saya sudah menetap di sini. Saya sudah waktu itu sudah buka usaha kursus, saya sudah ngontrak. Artinya saya sudah menetap di sini. Saya bukan lagi wisatawan. Apalagi yang ajak saya kan temanku orang Indonesia, dia yang traktir. Saya enggak mau dia harus bayar mahal untuk gara-gara saya orang luar negeri. Jadi saya maju dan mungkin tanpa berpikir matang saya langsung pakai bahasa Bugis. Saya bilang, "Ini macam apa bicara oge kue?" Siapa yang bisa bahasa Bugis di sini? Entah kenapa kalimat itu yang keluar, tapi ketawa semua petugas di situ. Baru temanku dia bilang, jangan dulu Douglas, biar kami yang handle ini. Jangan, enggak apa-apa. Jadi saya diam saja dan setelah kami masuk, saya tanya, si Agnes pakai maja ini ya berapa tadi? Dibayar tadi? Saya bilang harga turis kah, harga Indonesia kah? Dia bilang harga Bugis. Maksudnya harga Bugis? Dia bilang gratis. Padahal saya enggak minta itu. Dia bilang ternyata semua petugas itu orang Bugis. Jadi dia sangat senang dengar kamu pakai bahasa Bugis, jadi dia kasih gratis. Harga Bugis. Ada paling harga Bugis sekarang. Aduh. Terus kalau misalnya mau ke tempat makan, Kak, gimana? Ada nggak hal-hal lucu juga? Ke tempat makan, nggak ada yang saya ingat di tempat makan. Pernah di pasar satu kali. Karena saya jalan-jalan berlibur di Papua, kebetulan ke Nabire waktu itu. Nah, kata orang banyak orang Bugis menjual di pasar di situ. Jadi saya coba tes, saya ke sana dan saya lirik satu orang, saya bilang, mungkin orang Bugis ini. Saya enggak tanya apa-apa, saya langsung bilang,
Tegi mundur Pak balik wajwe. Di mana tinggal penjual baju ini ya. Dia langsung tunjuk, dibilang, baru dia lihat saya, baru kayak gitu. Baru saya terima kasih, baru saya jalan. Saya nggak tinggal. Oh, kirain dapat. Artinya saya mau prank dia, Iya. bahwa sebelum dia berpikir bahwa kok bule ini bisa bahasa Bugis, dia sudah menjawab. Buktinya bahwa dia mengerti. Menunjuk, ya. Dia paham pertanyaannya. Kirain dikasih harga Bugis juga. Bukan dia yang penjualnya, dia tunjuk saja sana penjualnya. Oke. Ya. Ada, jadi pasti banyak keseruan lucu yang dirasakan Kak Douglas. Maksudnya juga sekaligus jadi pembelajaran buat Kak Douglas juga. Ya. Dan ini kita bagikan juga buat Tribuners juga nanti. Ya. Kalau ketemu Kak Douglas itu nggak, maksudnya silakan pakai bahasa Bugis saja. Iya. Kata pasang ke YouTube beberapa film lucu. Iya. Ya, jadi ada beberapa YouTubers lokal, YouTubers Sopeng yang membuat mengajak saya untuk tampil, collab, membuat film singkat, komedi. Ada juga seri di LKP Sobi, itu kan tempat kursus bahasa Inggris. Tapi kami merasa, kami mau buat karya juga gitu. Karya juga dan lucu. Ada sampai 6 episode kayak lucu itu. Oke. Ya, Jadi bisa silahkan disaksikan Tribuners ya kalau belum saksikan, silahkan dicari di YouTube. Oke, jadi apa istilahnya? Makanan jasmani ya. Iya. Kita tawa gitu, batin juga. Oke, kalau berbicara tentang adat istiadat mungkin kita kembali lagi bagaimana culture atau kulturnya di Makassar yang paling disenangi Kak Douglas. Wah, ini selain bahasa biasa. mungkin? Kalau saya lihat salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong. Gotong royong ini salah satu budaya yang agak asing bagi budaya Barat, yang di sana individualisme cukup kuat, tinggi. Jadi orang banyak yang mementingkan diri sendiri. Tapi saya lihat di sini ada sesuatu yang luar biasa, dan mungkin itu lahir dari kentalnya komunitas, bahwa keluarga besar masih ada di satu daerah. Jadi rata-rata orang tidak banyak pindah-pindah, tidak seperti di kota besar. Jadi orang kenal semua tetangganya, bahkan satu kampung semua orang baku kenal. Jadi itu mungkin membantu untuk ada budaya saling membantu. Nah, 2 kali saya sempat ikut festival budaya di Sopeng. Yang pertama, kalau tidak salah 2018, festival Lagaligo. Lagaligo. Nah, yang kedua Gauk Meraja Lapatau Matanatika tahun lalu. Yang tahun lalu itu luar biasa, saya lihat orang membangun rumah panggung dalam hanya waktu 10 sampai 15 menit. Ya, di lapangan Gasis di Sopeng itu luar biasa. Tidak ada seperti itu di Amerika. Jadi itu mencerminkan budaya gotong royong. Nah, waktu di Lagaligo yang luar biasa di situ. Karena saya masuk dari bidang bahasa sebenarnya, ilmu bahasa, tapi bahasa tidak terpisahkan dari budaya. Tak terpisahkan dari budaya. Nah, waktu itu saya diajak untuk menyumbang materi di seminar internasional. Saya merasa bangga waktu itu, karena Sopeng yang saya tempati waktu itu menjadi tuan rumah buat festival Lagaligo. Berbondong-bondong orang Bugis datang dari seluruh penjuru tanah Bugis. Dari Lu sampai di Maros, sampai di Sinjai, sampai di luar Sulawesi pun banyak yang datang. Dan ada mungkin 10 tamu dari luar negeri yang menjadi pemateri di situ, termasuk yang dituakan Campbell McKnight, orang Australia. Nah, di situ baru saya dapat kisah Lagaligo, baru saya mengamati dan mengkaji isi dari kisah Lagaligo. Karena itu adalah epos terpanjang di dunia. Banyak orang tidak tahu itu. Bahkan orang Bugis sehari-hari rata-rata sekarang tidak tahu isi dari kisah itu. Jadi itu yang menjadi materi saya waktu itu. Bagaimana cara kita menghadirkan kisah Lagaligo di bahasa Bugis modern. Karena bahasa Bugis dipakai di Lagaligo, bahasa yang tidak dipahami lagi, bahasa kuno dari 500 tahun yang lalu. Jadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri. Ya, mungkin itu layak menjadi topik S3, penelitian S3. Saya belum
beranjak ke S3 saya masih mencapai gelar S2 itu sudah selesai tahun 2016. Tapi saya mau di dunia kerja dulu, mungkin nanti saya masih mau sambung S3. Baik, sudah ada rencana gitu ya? Ada cita-cita, tapi saya belum tahu tahun berapa. Oh, Ya. tapi sudah ada bahan penelitian. Betul, betul. Oke, jadi sudah siap amunisi sebelum berperang. Ya, sekalian mungkin melihat perbedaan bahasa Bugis kuno dengan bahasa Bugis modern. Karena pasti banyak sekali Iya, perbedaan. perbedaan. Ya. Apalagi mungkin kalau sekarang lagi ini kan zaman modernisasi. Ya. Jadi bahasa Bugis itu banyak berubah nggak, Kak? Bisa dibilang yang dicerminkan di kamus saya ini bahasa Bugis modern. Oh, oke. Ya. Saya tidak mempelajari bahasa Bugis dari segi lontara atau sastra. Iya, iya. Walaupun bisa. Bisa tulisan lontara? Bisa. Walaupun tidak terlalu cepat, Iya, iya. tasaka-saka, Tersaka-saka. ya, tersangkut-sangkut, tapi bisa. Namun itu saya pelajari dari bahasa sehari-hari, dari lisan, mendengar, baru menulis. Ya, Oke. beda dengan yang sangat saya suka juga kamus karya Muhammad Rafiuddin Nur, Aku Bangga Berbahasa Bugis. Bagus sekali itu kamus juga. Karya juga. Ya, Bugis Indonesia. Oh, Dan itu kelebihannya banyak sekali pepatah, pepatah-pepatah ada Bugis. papaseng, Oh, ada papaseng. ya, dan itu melestarikan bahasa Bugis yang dulu. Ya. Oke, oke. Ya. Apakah nanti dimasukkan juga mungkin diupdate di aplikasi atau mungkin Ini Tribuners bisa ada baca namanya hak cipta. Ya, Kita baik. tidak mungkin ambil dari yang diterbitkan orang. Tapi yang kelebihannya kamus saya ini ada juga bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi selain bahasa Bugis, bahasa Indonesia, orang bisa langsung lihat, oh ini bahasa Inggrisnya. Oh, Ya. Oke, jadi ada 3 bahasa langsung yang dipelajari. Oh, gitu. Oh, oke. Kalau prinsip Sirina Pace, Sirena Pace. ya gimana? Atau Mungkin itu Kak bahasa Douglas. Makassar ya, kalau bahasa Bugis Sirena Fase. Ya, Sirina Ya, Pace. jadi Fase maksudnya Fase. Mese berbuah ki sedih. Mitai tawe. Iya. Merasa-rasa. Iya, betul. Ya, kita ada iba. Benar. Ada simpati, Iya. empati. Diseimbangi oleh siri. Siri itu lebih ke diri sendiri, yaitu menjaga nama, menjaga harga diri. Jadi kalau harga diri terancam oleh tindakan orang atau perkataan, ada perasaan kita harus membela harga diri kita. Ya itu sangat tinggi, artinya itu bagian dari kesopan santunan dan etika bahasa di budaya Bugis. Dan saya banyak belajar dari situ, cara menghormati orang, kesopan santunan dalam budaya Bugis. Bugis Makassar ya, Iya. tapi saya lebih menjurus ke Bugis. Bugis. Ya. Oh, oke. Ya. Jadi selama 11 tahun berada di Sulawesi Selatan, khususnya mungkin di Kabupaten Sopeng ya Kak. Kira-kira tantangan paling besar yang dihadapi Kak Douglas itu mengenai apa? Tantangan terbesar. Ya. Mungkin kalau dari segi bahasa tadi udah hatam banget nih, bahkan lebih fasih dari mungkin masyarakat di kota-kota nih istilahnya. Bagaimana ya? Mungkin generasi muda sekarang, dia terancam kehilangan identitasnya sebagai orang Bugis. Baik. Kenapa? Karena masuk dunia modern, ada perubahan yang sangat cepat. Globalisasi dan urbanisasi, ya. Orang banyak pindah ke kota karena semuanya kuliah sekarang Benar. rata-rata. Iya, pendidikan Terus kan. perkembangan teknologi sehingga dunia sudah terjangkau di HP, Satu genggaman. smartphone. Iya. Ya. Dan bahkan orang tua sering tidak tahu mengatur itu karena orang tua tidak familiar dengan HP. Anak yang lebih familiar dengan HP itu. Jadi orang tua mau mengatur juga tidak tahu caranya. Jadi karena orang tua melihat anaknya kayak terbawa arus, masuk di budaya asing, bahkan tahayul-tahayul atau hal-hal yang mungkin di luar dari pendidikan yang ingin diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Hanya karena HP, media, dan Di luar dari sebagainya. tradisi gitu Iya, ya. artinya ada 3 faktor yang bermain di dunia orang Bugis generasi muda sekarang. Apa saja? Ditarik ke arah nenek moyang, itu yang turun-temurun dari orang tua. Ditarik ke arah agama yang lebih ortodoks, ya. Dan itu kadang bertentangan itu dua karena kayak misalnya ini
adat istiadat, Iya. kadang ada unsur ininya, Iya. kayak Sedangkan perdukunan agama atau apa. kepercayaan. Ya, dan yang ketiga, dunia modern lewat media, HP, televisi, sering dari luar negeri. Jadi ini 3 arah, saya rasa itu bisa sampai orang merasa siapa saya. Apakah saya ini identitas saya Bugis Iya. pada dasarnya, Indonesia kah, manusia, atau ini tantangan. Jadi cara menghadapi itu ya, itu salah satu tantangan besar bagi tentu saja bagi seluruh masyarakat Bugis. Dan saya tinggal di tengah-tengah masyarakat Bugis sekarang, berusaha mendidik generasi pelanjut. Saya masuk dari segi mendidik dengan bahasa internasional, Internasional juga. bahasa Inggris. Jadi saya main di 2 bahasa, melestarikan bahasa daerah Iya. dan mengajarkan bahasa internasional. Baik. Karena tidak mesti dipilih salah satunya, bisa dua-duanya. Artinya anak akan lebih cerdas kalau dari kecil dilatih menguasai banyak bahasa. Tidak perlu dia korbankan yang satu, misalnya bahasa daerah dikorbankan untuk mencapai bahasa internasional. Dia bisa menggapai dua-duanya. Bahkan terbukti, ya, penelitian sudah membuktikan bahwa anak yang menguasai lebih dari satu bahasa akan lebih cerdas. Oh, oke. Ya, jadi orang tua bisa memastikan bahwa anak menguasai lebih dari satu bahasa. Oke. Harus dipastikan. Misalnya, orang tua menguasai 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Dia bisa atur, ada yang begini, dia atur si bapak selalu pakai bahasa Indonesia, si mama selalu pakai bahasa Bugis. Atau ada yang atur si orang tua dua-duanya pakai bahasa Bugis dengan anaknya, Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu dia pakai bahasa Indonesia. Itu strategi supaya Ada seperti itu. tidak hilang. Kalau hanya pakai bahasa Indonesia terus supaya maunya dia berhasil nanti, Iya. jangan sampai karena tidak dipikirkan akhirnya tidak bisa lagi bahasa Bugis. Oke. Itu contoh. Iya, iya, iya. Ya, tentu saja kita mau tambahkan lagi bahasa internasional. Belajar bahasa Inggris banyak bisa lewat HP, bisa lewat kursus, bisa lewat berteman dengan orang di luar negeri, Benar. bisa lewat lagu, Daring ya? nonton, banyak. Iya, karena sudah di-spill tadi kata lagu. Loking kelingin kimah kelong. Oh iya, Tabe kak, mulai mo? upoji makin, iya, upoji makin. Oh, puji Angka ilong ngogi upoji lah deh. Tak dampeng apa, dia ulah alamane ro ayak-ayakna. Oke. Mika, tapi ini nawasa barat ya. Oh iya. Silakan. Ini nawasa barae, ini nawasa barae, lolong nganggare decing, Allah to sabarae de. 7 tahun nasabara, 7 tahun nasabara, tangin aku lolongan, Allah ria senge deceng, Allah ria senge deceng. Deceng endre kiri bola, deceng endre kiri bola, terjali tetap pere, Allah bana mase-mase, Allah bana mase-mase. Keren. Saya aja nggak hafal, Kak. Ini Nawa Sabarae. Iya. Itu yang paling disuka. Masih panjang Iya, sebenarnya. iya. Ya. Tapi itu yang paling disuka. Ya, itu lagu Bugis kesukaan saya dan itu tergolong sebagai Yabelale, yaitu Nina Bobo versi Bugis yang dulu. Banyak bahasa dulu terkandung di situ karena lagu dulu itu turun-temurun lestari. Jadi dia melestarikan secara tidak langsung bahasa yang ada di dalamnya. Kayak lullaby gitu ya. Kalau di Inggris lullaby, Lullaby. ya. Ya, betul. Terus di Indonesia Nina Bobo, Bahasa Bugis Yabelale. ya Belale. Oh. Ya.
Lagu lain yang paling suka? Yang apa ya? Alamase. Oh, ya itu terkenal itu. Iya, tahu. Alamase-seamu. Ya. Tapi saya enggak hafal. Oh, nggak hafal. Ya, Yang lain. Kita kayak tebak paling, lagu ya. Yang paling pertama viral tuh. Iya. Saya nyanyikan di Sinjai itu Balolipa. Hmm. Itu lucu ceritanya karena waktu itu saya diajarkan secara mendadak, bilang, Douglas, belajar lagu ini. Saya belum hafal, jadi dia tuliskan di sebuah kartus besar kertas, tuh dia dipasang di depanku. Baru pas nyanyi, tuh saya lihat tertutup sarung sebagian dari liriknya. Ya, Saya jadi bilang, mati Kak. Bagaimana kalau sampai di situ saya enggak tahu apa liriknya. Jadi sambil saya nyanyi tuh kau bisa lihat di videonya sambil saya nyanyi, saya mulai begini dengan tanganku. Sambil saya senyum tuh, saya mulai begini dengan kakiku. Maksudnya kasih pindah itu saya enggak lihat. Lucu itu. Artinya dan akhirnya ya memang sempat terlihat dan sempat saya nyanyikan sampai selesai dengan baik. Itu Balolipa. Iya. Jadi Selain Balolipa? Janji Mutarwe. Oh. Jadi keluarga yang sama, keluarganya masih Mr. Anharu Haris yang mengajarkan. Bapaknya kebetulan sangat pandai dalam musik dan dia mengajarkan lagi. Janji Mutarwe sandre kamu beliaka kesipa adamu riwatu siolota. Ya, dan masih panjang. Dan masih banyak lagi. Ya. Kalau misalnya lagu daerah-daerah mungkin itu kan biasanya lagu-lagu Indo Logo ya? itu diajarkan, bilang itu sahabat saya Noprianto Pasero bilang, oh kamu harus tahu lagu ini kalau mau belajar bahasa Bugis. Baik. Semua orang Bugis tahu lagu ini. Oke, saya belajar. Dua bulu sama nama tetong Indo Logo. Jadi itu juga sering saya nyanyikan kalau dipanggil di acara pernikahan tuh pasti ada di karaoke-nya apa. Oke, dan tidak malu ya? Tidak malu walaupun kadang sorak-sorakku dan susah mencapai nada tinggi, jadi saya selalu minta ya kasih turun sedikit. Oh, oke, masalah nada. Ya. Ayo, bisa jadi. Jadi ada Indo Logo, Innawa Sabarae, terus 2 lagu Bugis yang tentang cinta-cinta tadi. Iya, iya. Terus mungkin kalau yang paling berkesan selain tadi yang ini Nawa Sabarae pasti ada. Oh, ada ya. Anak Malie. Anak Mali? Ya. Oh ya, bagaimana awalnya ya? Saya taunya Anak Riak Beang. Ini beberapa versi jadi, tapi ini yang versi yang saya nyanyikan. Ucapu ucampako, oh anak jamu teri, oh anak ajamu teri, upaku rusumangemu. Mabelani ropale lao nambomu, lao temaring ngerang lao riwijana. Oh anak Mali. Ya, jadi yang versi lengkap ada lagi beberapa yang saya skip tadi. Ya. Tapi ya itu. Part itu yang paling disuka. Ya itu menyentuh karena menyedihkan itu. Karena anak. bicarakan suatu anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Sama. Ya. Saya taunya itu Anak Riak Beang tapi ya seperti itu. Anak Riak Beang. Begitu kan? Siji masa genai. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Karena sering ada yang satu tema kayak Janji Mutarwe, ada beberapa versi. Oh, nanti Kak Douglas harus dengar Anak Riak Beang. Oh, iya. Itu bagus. Siap. Itu terkenal di Bone. Oke. Nanti Artinya siapa tahu ke Bone saya kan heran gitu. melihat betapa banyaknya lagu Bugis yang ada. Dan itu membantu untuk melestarikan bahasa Bugis. Jadi saya senang melihat itu. Saya senang melihat. Jadi bisa dibilang bahasa Bugis dibanding bahasa lain sudah lumayan kokoh pendiriannya. Dan ini kamu membantu lagi itu ya. Karena saat kita sudah merasa aman, di situ kita sudah tidak aman. Saat kita merasa harus melestarikan, di situ kita paling aman. Kuncinya adalah melestarikan
budaya yang ada gitu ya. Ya. Apalagi kan budaya juga menyangkut dengan bahasa, dan bahasa pasti menyangkut dengan budaya. Dan yang terakhir mungkin kita mau juga sampaikan buat Tribuners bahwa nanti di tanggal 2 September Kak Douglas juga akan menjadi salah satu speaker atau narasumber yang akan hadir di seminar internasional. Dan untuk lebih lengkapnya kita tanyakan dulu ke Kak Douglas. Ya. Gimana persiapannya Kak Douglas nanti di seminar internasional? 4 etos ya, 4 Ya. Jusuf. Lord willing, atau bahasa Bugisnya, Kudecau no puelo puange, Oke. atau bahasa Arabnya, insya Allah. Oke. Saya Bahasa apa akan lagi? membawa materi tentang bagaimana kesangkutannya 4 etos Bugis, yaitu Alam Pureng, Asogireng, Aberaningeng, Sibawa, Amacangeng. Jadi ini 4 ada hubungannya dengan kepemimpinan Bugis Iya. di dunia modern. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, untuk tahu isinya mari saksikan nanti. Ikut serta langsung ya, akan berlangsung di Universitas Ya. Hasanuddin, Kak Douglas. Jadi saya bukan sejarawan, tapi saya budayawan dan terutama ahli bahasa Bugis. Jadi saya pasti kaji dari segi bahasa dan budaya modern Baik. yang ada saat ini. Dan itu bisa dihubungkan nanti dengan keempat etos itu dan ke Yusuf. Oke, Ya. 4 pemimpin juga yang namanya Yusuf gitu ya, yang dari Sulawesi Selatan. Ya. Nanti untuk lebih lengkapnya Tribuners bisa ikut langsung di acaranya akan berlangsung di Universitas Hasanuddin. Nanti kita akan juga share pastinya di Instagram atau juga di sosial media kami. Dan untuk closing statement tayangan kita, Kak Douglas, tentunya suatu kesempatan juga yang menyenangkan. Vio bisa langsung Ya. berbincang dengan Kak Douglas, seorang bule yang begitu fasih berbahasa Bugis, bahkan mengalahkan Vio. Ya. Kita meminta mungkin harapan dan juga sekaligus mengajak Ya. atau reminder juga buat mengingatkan juga para anak muda mungkin khususnya untuk tetap ikut melestarikan bahasa Ya. Bugis di tengah gempuran teknologi seperti saat ini. Silakan Kak. Jadi yang kami lupa daki, maka ada upoji ki, upoji lade ki, si bawa upoji bahasamu. Jadi nole denang kamu buka kamusku. Jadi yukulo ki pesan atau dalam bentuk buku atau ya aplikasi Android, silahkan. Dan tanda foto angka muruntu, ya angka nah, ya. Tanda foto make guna ku idi. Mana jadi ya hargailah namanya menjadi orang Bugis ya. Ya itu sebuah warisan yang luar biasa. Baik. Terima kasih. Cukup sekian. Ya. Tanah Podo sehat-sehat Ki, Amin. Tanah Podo sukses Ki. Iya. Apapun yang direncanakan Kak Douglas semoga juga berjalan dengan lancar karena kekaryaannya begitu bermanfaat bagi kita semua, apalagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Sehat, sukses selalu Kak Douglas. Terima kasih. Selamat Ki, Selamat kita pada salama. Baik, terima kasih juga Pak Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Virtual dan tentunya sangat spesial karena malam hari ini hingga pukul bahkan 21.25 Tribuners kita masih bersama dan semoga informasi yang kita bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih juga buat Kak Douglas dan juga tim atas kerjasamanya di malam hari ini. Saya Fiona Nijaretno mewakili Kak Douglas dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you, Vio. Thank you. Thank you, Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.